KPK tahan Hasto Kristianto. Kapan 21 tersangka korupsi hibah Jatim berompi oranye? Setelah 2 bulan menjadi tersangka, Sekjen PDIP Hasto Kristianto akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kamis, tanggal 20 Februari tahun 2025. Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka pada tanggal 24 Desember tahun 2024. Dia dijerat kasus dugaan menyuap eks-komisioner KPU, Wahyu Setiawan Agar Harun Masiku yang hingga kini masih buron menjadi anggota DPR RI lewat jalur pergantian antar waktu. Terhadap tersangka HK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Bagi Koordinator Jaringan Kawal Jawa Timur atau Jaka Jatim, Musfik, jika KPK bisa dengan cepat menahan Hasto, seharusnya hal serupa diberlakukan untuk kasus lain yang ditanganinya, termasuk korupsi dana hibah Pemprov Jatim. Dalam babak baru korupsi hibah Pemprov Jatim pasca vonis Sahat Tua Simanjuntak, hingga kini KPK sudah menetapkan 21 tersangka. 3 diantaranya pimpinan DPRD Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024, yakni Kusnadi, Ahmad Iskandar, Anwar Sadat, serta anggota Biasa Mahud. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 5 Juli tahun 2024, hingga kini mereka tak kunjung berompi oranye dan diborgol alias ditahan. Kasus dana hibah ini kan sudah lama KPK ini. Mulai sejak tahun 2022 setelah menetapkan 4 terpidana dan baru-baru kemarin menetapkan 21 tersangka yang ditetapkan oleh KPK. 4 terdiri dari penyelenggara negara dan 17 lainnya dari pihak swasta. Tapi KPK kan belum melakukan penahanan. Menurut saya ini juga ketidaknetralan KPK dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia gitu loh. Harapan saya juga KPK tegas gitu loh berkaitan dengan 21 tersangka dilakukan secepat mungkin untuk ditahan gitu loh. Dalam kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim, 4 orang yang sebelumnya diringkus KPK divonis bersalah pada persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya dan dijebloskan ke penjara. Mereka yakni Wakil Ketua DPRD Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024, Sahat Tua Simanjuntak divonis pidana penjara 9 tahun dan membayar uang pengganti 39,5 miliar rupiah. Lalu ajudan Sahat, Rusdi divonis 4 tahun penjara, sedangkan Hamid dan Ilham selaku penyuap masing-masing divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Di awal-awal Sahat diringkus KPK, kantor Hovifah Indar Parawansa saat menjadi Gubernur Jatim periode tahun 2019 sampai tahun 2024 turut digeledah KPK pada tanggal 21 Desember tahun 2022. KPK juga menyasar ruang kerja Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak dan Sekda Prof Jatim, Adi Karyono. Kendati ruang kerjanya diubek-ubek KPK selama 10 jam dan hingga Sahat CS divonis, baik Hovifah maupun Emil tak pernah diperiksa ataupun dihadirkan sebagai saksi di persidangan Sahat. Usai Sahat divonis, KPK kemudian membuka lagi kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim dengan menetapkan 21 tersangka. Dalam perjalanan pengusutan, KPK juga kembali menyasar Pemprov Jatim dengan menggeledah ruangan Biro Kesra dan kantor Dinas Peternakan. Kusnadi, Iskandar, dan Anwar Sadat juga sudah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Bahkan KPK menyita sejumlah aset milik Sadat total senilai 8,1 miliar rupiah. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tak main-main dalam pemberantasan korupsi dan meminta aparat penegak hukum tak segan bertindak. Hal itu disampaikannya saat membuka Kongres ke-18 Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, tanggal 10 Februari tahun 2025. Saya selalu mengajak kebaikan. Saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik.
Ya, saya katakan sudah 100 hari. Mbok sadar, mbok bersihkan diri. Iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Saking jengkelnya dengan koruptor, Prabowo sampai menyebut mereka adalah maling-maling dan monyet-monyet yang dablek. Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Dablek itu, monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar, ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Gibran, dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.